nanya tentang sholat Ustadz. Jarak antara orang setelah azan sampai melalaikan itu jaraknya berapa lama sih? Karena kan sampai dikatakan melalaikan sholat itu mengakhir-akhir sholat. Terima kasih. Ya, orang biasa mengatakan sholatlah pada waktunya, tepat waktu. Kalau Anda sholat asar menjelang maghrib itu masih tepat waktu. Karena memang masih waktunya sholat. Maka yang dianjurkan adalah sholat di awal waktu. Jadi begitu azan tinggalkan segala kegiatan langsung sholat. Ini ada Raffi Ahmad, biasa punya ajudan. Kalau Raffi Ahmad panggil ajudannya, ada ndak ajudan bisa tolak? Ajudan, tunggu dulu bos, lagi sibuk. Langsung di PHK. Iya toh? Padahal ini manusia ada hilangnya jabatannya, ada hilang popularitasnya. Tapi begitu takutnya kita. Lalu kenapa ketika Allah yang memanggil kita, hayya 'alas shalah, sini kau sholat. Adek tahu ndak artinya hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah, terjemahan bebasnya itu, sini kau udah saat, saya kasih kau yang kau mau. Sini kau, itu hayya 'alal falah. Berikan saya kemenangan. Kita berdoa, ya Allah sukseskan usahaku. Ya Allah berikan saya keturunan. Ya Allah sembuhkan penyakitku. Allah dengar itu doamu. Lalu Allah katakan sini, hayya 'alal falah, sini saya kasih kau. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi syuting. Tunggu, lagi meeting. Tunggu, lagi ada tamu. Ya Allah katakan, ya sudah kalau gitu urus tamumu, urus duniamu sendiri. Ya, nah yang disebut sudah melalaikan itu menurut Al-Quran, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Siapa mereka yang celaka dalam sholatnya? Yaitu mereka yang menganggap enteng waktu-waktu sholat, menganggap enteng sholat. Dia sholat Ustaz tapi main-main. Allahu Akbar, dia ngupil sholat. Itu sholat tapi menganggap enteng sholat. Nah, termasuk kalau sekali-kali karena ada keadaan darurat, akhirnya sholat kita duhur betul-betul sudah menjelang asar, masih ditolerir. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, itu yang disebut menganggap enteng sholat. Al-mutakhawilu bis-shalah, menganggap enteng sholat itu adalah penyakit hati yang paling besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, makasih. Oke, itu tadi sudah dijawab. Jadi memang di awal waktu, sholat itu di awal waktu. Oke, mungkin yang selanjutnya. Dimas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau tanya, kalau punya teman nih, terus dia ganggu kita sholat, itu baiknya buat kita apa? Pukul dulu baru lanjut sholat atau diemin aja gitu Pak Ustadz? Ya, setan itu ada dua sifatnya, ya, sesat dan menyesatkan. Kalau dia tidak sholat, dia baru sesat. Kalau mengganggu orang sholat, itu sudah menyesatkan namanya. Itu setan sudah itu. Dan setan dalam bentuk yang adik cerita tadi, itu jauh lebih susah ngusirnya daripada setan yang tidak nampak. Kalau setan tidak nampak, baca basmalah, baca ta'us, lari dia. Tapi setan yang nampak, kita baca yasin, dia bilang kau baca sampai habis. Saya dekati kau, ya. Apalagi setan gadis, lebih susah lagi mengusirnya, ya. Nah, kalau begitu tentu bukan dengan memukulnya, karena kalau memukul, saya yakin bercanda aja tanyanya tadi. Kalau dia menggodamu dalam sholat, kau tahan dalam sholat, kau dapat pahala besar, dia dapat dosa. Ya, selesai sholat, ajak ngomong. Lain kali jangan begitu bos. Kau bisa candain saya ketika kita syuting, kau bisa candain saya ketika kita makan, kau bisa candain kita ketika di mall. Tapi ini bos, kita lagi ketemu Allah. Saya lagi diskusi dengan wali kota atau menteri, lalu kau datang begitu, gimana sikapnya pejabat? Marah toh? Itu baru manusia, gimana kalau Allah? Sudahlah, jangan kau canda ketika dalam sholat. Sudah nasihati begitu, maka kalau orang bilang bagaimana menghadapi teman yang begitu Ustaz? Jangan kau hadapi, lebih hindari. Bagaimana menghadapi? Tidak usah hadapi, hindari saja. Karena lebih banyak mudaratnya. Menghindari mudarat, menghindari maksiat jauh lebih pahala daripada bersahabat dengan orang yang bisa menganggap enteng ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oke, saya terakhir mungkin Ustaz. Ya. Perihal zakat. Cewek-cewek ada? Ibu-ibu? Cewek ini, habis ini cewek satu mungkin. Ya. Ini perihal zakat Ustaz. Zakat. Kita belum tahu hitungannya, kita baru misalnya lah kita baru dengar hari ini, zakat itu ternyata seperti tadi air, kalau kita celupin tangan di WC kita itu jadi merusak semuanya.
hitungan kita bekerja, kita mendapatkan gaji, itu kan juga ada zakat yang harus kita keluarkan. Ya. Tapi kita lupa nih udah 16 tahun kerja nih. Nah itu hitungan 16 tahun yang lalunya gimana Ustaz? Hitung aja deh, hitung aja perkirakan. Itu Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Perkirakan aja. Mulai misalnya tahun 2000. Berarti 22 tahun. Nah bayangkan, oh tahun 2000 itu gaji saya sekian dalam setahun. Lalu kalkulasi nilai maksimalnya, hitungan, keluarin zakatnya. Kalau tidak bisa tahun ini, yang penting cicil. Misalnya, oh dari 2020 tuh, dari 2000, kira-kira zakat saya yang wajib saya keluarkan 200 juta. Kalau saya keluarin sekali sekarang 200 juta, beban ekonomi saya goyang. Allah juga tidak menghendaki kita seperti itu. Mungkin kita bayar tahun ini 20 juta, tahun depannya lagi kita keluarin lagi. Dan percaya Allah pasti ganti berkali lipat. Tidak ada orang bangkrut gara-gara bayar zakat dan sedekah. Adik-adik pernah enggak ada sinetron orang bangkrut gara-gara rajin sedekah? Enggak ada itu. Yang ada itu azab, apa itu? Bangkrut gara-gara narkoba, bangkrut gara-gara judi, bangkrut gara-gara khamar, bangkrut gara-gara selingkuh. Bukan poligami ya, selingkuh. Beda selingkuh dengan poligami. Itu pernah saya baca kitab sebelum Ramadan, tapi hadisnya bukan bahasa selingkuh, tapi maknanya selingkuh. Siapa yang selingkuh sekali hancur amalnya 40 tahun. 40 tahun bos. Baru kau 2 kali 1 bulan. 80 tahun, kau meninggal 70 tahun. Masih 10 tahun dosamu. Maka Nabi berwasiat, kalau kau lihat perempuan di jalan, segeralah kau kembali ke rumahmu. Karena apa yang dimiliki di jalan itu persis sama dengan apa yang ada di rumahmu. Coba. Nah, cuma yang biasa juga selingkuh ini terjadi karena perempuannya juga menggoda. Kita ini saya keberatan sekali tuh kalau selalu dibilang laki-laki pemicu. Tidak sama. Perempuan juga begitu. Maka agama mengajarkan laki-laki jaga mata, perempuan jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau perempuan berkeliaran pancing-pancing kita, hancur amal bos. Dia bilang mahasiswaku, kenapa dilihat Ustaz? Ya pasti dilihat lah. Kau sembunyi aja dicari. Apalagi kalau kau sudah pamer. Maka yang terbaik kerjasama. Kami jaga mata, tolong kalian cewek jaga akhlak. Kita keluar dari rumah, sholat duha, ngaji beberapa ayat, zikir beberapa saat. Baru kita 10 meter dari rumah, hancur kita punya semua zikir. Sebelah kanan ketek, di depan dada, belakang kiri pantat. Hancur semua Pak, dikepung kita Pak. Maka yang baik kita bekerja sama deh ya. Nah mohon maaf karena kalau dunia entertain seperti itu ya. Tapi sampai kapan kita mau begitu? Dan ingat ini, mohon maaf saya harus sampaikan kepada teman-teman, saya cinta kalian karena Allah. Kalau ada sifat-sifat maksiat yang dipublikasi lalu orang ikuti, meskipun Anda sudah wafat, selama model itu diikuti orang, selama itu yang mempromosikan dan memperkenalkan, mengkampanyekan, mempromosikan, dapat kiriman dosa dari orang yang melakukan. Maka keterlaluan. Ya sudahlah. Kalau ada orang saya lihat sudah kaya, sudah ada, masih juga kampanye maksiat. Tidak bersyukur. Ingat pancing. Tapi dia tetap kaya Ustaz, tetap aja bajang. Itu yang disebut istidraj. Ada orang justru di kemiskinannya Allah cinta sama dia. Ketidakpopulerannya justru Allah cinta sama dia. Saya tidak mau menyebut nama ya. Ada kan itu seleb, politisi masuk penjara. Keluar penjara, alhamdulillah hafal Quran. Jauh lebih mulia itu daripada mereka yang berkeliaran tidak ketahuan aja maksiat yang dilakukan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, itu saja cukup ya. Soal zakat ini jangan anggap remeh. Saya kasih lagi ilustrasi soal zakat. Anda beli buah, apa semua dimakan? Enggak toh? Jangan mentang-mentang ini duitku Ustaz. Saya beli buah, mau-mauku. Beli pisang. Duit kita. Tapi begitu sampai itu pisang di rumah, kau makan semua. Enggak toh? Apanya yang dibuang? Kulitnya. Kalau tidak bayar zakat, itulah makan pisang dengan kulitnya. Pisang masih enak bos. Durian. Makan kau itu dengan durian kulitnya.
Ini adik-adik nih yang cantik-cantik, yang rumah-rumah biasa, perempuan. Beli baju, beli kain, bikin baju. Duitmu, halal. Duitmu itu 100% halal. Beli kain, bikin baju. Semua kainnya kau pakai. Enggak toh, ada dibuang kan? Gunting. Gunting yang dibuang itulah zakat dan sedekah. Ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya mari sambut Ramadan ini. Kalau ada pernah kesalahan yang kita lakukan, ada khilaf yang kita lakukan, wala ta'yasu min rauqillah. Jangan putus asa, Ramadan inilah tempat melebur dosa dan kesalahan. Bagaimana cara bertobat di bulan Ramadan ini? Adik-adik nih, 1, puasa. Puasa yang baik otomatis menggugurkan dosa. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. 1. Cara bertobat di bulan Ramadan yang kedua ini perbanyak istighfar. Nashhadu alla ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kapan ucapkan? Jelang buka. Adindaku sekalian, jelang buka itu doa mustajab. Allah malu tidak mengabulkan doanya orang yang jelang buka puasa. Dan setan tahu, maka disibukkan kita dengan film-film dan sinetron-sinetron TV. Akhirnya menjelang buka makin baik juga itu acara. Padahal di situ waktu mustajab berdoa. Nah, maka menjelang buka puasa, ambil wudhu, hadap kiblat, pakai baju yang bagus, pakai parfum, menghadap kepada Allah, istighfar. Di situ tempat paling bagus bertobat. Kemudian yang kedua, perbanyak salat sunat tobat. Sholli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunat taubat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Tidak hafal itu, pakai bahasa Indonesia. Saya niat salat sunat taubat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal juga bahasa Indonesianya. Jangan putus asa, ambil jalan pintas, berdiri tegak menghadap kiblat, baru kau bilang saja begini. Tuhan, salat sunat taubat ya. Allahu Akbar. Sudah, boleh. 2 rakaat berikutnya, Tuhan masih seperti yang tadi. Allahu Akbar. Boleh. Kapan sujudnya? Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Tapi jangan dilafazkan. Kalau Imam Syafi'i jangan lafazkan. Ketika tobat sujud terakhir. Ya Allah, maafkan saya. Tadi saya di studio, saya hilaf ya Allah. Saya pegang tangannya sekretarisku. Dia pegang juga saya ya Allah. Akhirnya aku pegang-peganglah kami ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Saya hilaf. Yang lebih penting ya Allah, berikan saya kesanggupan dan kemampuan tidak mengulangnya. Allah malu tidak mengabulkan doa orang-orang yang datang berdoa. Bahkan orang yang bertobat di bulan Ramadan ini, Allah janjikan, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.